Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di kelas Managerial Accounting dan kita sudah sampai di sesi ke-13 ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai sesi hari ini, saya ingin bertanya dulu, gimana nih kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai chapter ke-12 di dalam buku Garrison, Managerial Accounting. Dan seperti biasa, pada sesi-sesi sebelumnya, kita akan dimulai dengan pemaparan singkat dari saya mengenai materi hari ini. Lalu kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara mengerjakan contoh latihan soal untuk topik terkait dan nanti saya akan memberikan task untuk teman-teman kerjakan dan submit pada portal seperti biasa. Oke teman-teman, tak berlama-lama sekarang kita langsung aja masuk ke dalam PPT-nya ya. Nah, PPT ini itu adalah mengenai relevant cost for decision making, sudah saya unggah di dalam portal. Jadi jangan lupa teman-teman untuk komen di forum, lalu unduh materinya, dan juga nanti unduh tasnya untuk dikerjakan dan diunggah pada minggu ini. Oke, karena lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa presensi akan dinilai dari salah satunya komen di forum. Jadi kalau ketika teman-teman tidak komen, itu akan menjadi tidak hadir. Baik. Nah, ini adalah mengenai relevant cost untuk decision making. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari relevant cost. Relevant cost itu apa sih? Relevant cost itu adalah biaya yang berbeda di antara alternatif-alternatif tertentu yang dipertimbangkan. Jadi nanti kita akan belajar berbagai macam alternatif. Entah itu untuk meneruskan atau mendivestasi suatu divisi atau segmen usaha, atau entah itu membuat atau membeli suatu komponen dalam produk yang dibuat, yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, avoidable cost itu apa? Avoidable cost itu adalah suatu biaya yang bisa dieliminasi sebagian atau seluruhnya ya, dengan memilih antara satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Jadi avoidable cost ini yang disebut dengan relevant cost. Jadi ketika dari satu alternatif dengan alternatif lainnya ada biaya yang bisa kita hindari, maka itu menjadi relevant cost. Sedangkan kalau irrelevant cost itu apa? Irrelevant cost itu adalah seperti sunk cost. Sunk cost ini jadi suatu biaya yang sudah kita keluarkan di awal dan tidak bisa dikembalikan lagi ya. Contohnya adalah untuk investasi. Lalu ada juga future cost yang tidak berbeda antara kedua alternatif. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika dari dua alternatif kita sama-sama akan menyewa gedung. Jadi biayanya akan tetap sama, entah itu kita akan menggunakan alternatif satu atau alternatif kedua. Nah, ini menjadi irrelevant cost dan tidak dipertimbangkan dalam memilih alternatif. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui atau menganalisis relevant cost? Itu ada dua step. Yang pertama itu eliminasi terlebih dahulu nih biaya dan juga benefit yang tidak berbeda di antara kedua alternatif atau yang disebut dengan irrelevant cost and benefit. Lalu yang kedua, gunakan biaya dan benefit yang tersisa yaitu yang berbeda antara alternatif-alternatif keputusan. Nah, itu disebut dengan differential atau avoidable cost. Ini yang dibandingkan. Oke, sekarang kita coba nih, bagaimana sih maksudnya seperti apa yang dibandingkan. Nah, di yang pertama ini adalah ketika kita perlu untuk menganalisa apakah suatu lini produk atau segmen bisnis seharusnya ditinggalkan atau diberhentikan, atau dilanjutkan ya, drop or retain. Ini adalah yang pertama contohnya, pemilihan alternatif. Nah, itu adalah kita menggunakan relevant cost. Seperti apa sih relevant cost itu? Misalnya ini nih, ada local company, digital watch line, yang tidak mereportkan profit selama beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya local company pun mempertimbangkan untuk menghentikan lini produk ini. Nah, salah satunya caranya untuk melihat apakah perlu untuk dihentikan atau dilanjutkan lini produk atau bisnisnya adalah dengan menggunakan contribution margin approach. Oke, gimana sih maksudnya? Ketika fixed cost savings melebihi dari contribution margin yang hilang dari adanya lini bisnis tersebut. Gimana sih maksudnya? Contohnya gini nih. Ada segmen income statement ya dari digital watch yang tadi kan yang mau di drop itu adalah digital watch.
Di sini kita lihat dulu dari lini bisnis Digital Watch dari Lovell Company, dan terlihat bahwa dari Lovell Company Digital Watch ini memang tidak ada profitnya ya, karena setelah diperhitungkan net operating loss-nya adalah $100.000. Nah, lalu bagaimana? Apakah memang kita perlu drop? Maka kita perlu menginvestigasi tentang bagaimana total fixed general factory overhead dan general administrative expense tidak akan dipengaruhi ketika digital watch lainnya ini di drop. Nah, fixed general factory overhead dan juga general administrative expense yang diassign kepada produk ini akan direalokasikan kepada lini produk yang lainnya. Oke, itu apa saja perlengkapan yang digunakan untuk memanufacturing digital watch ini tidak mempunyai resale value atau alternative use. Apakah perlu di retain atau drop digital watch segmentnya? Makanya kita menggunakan contribution margin solution. Nah, kalau misalnya contribution margin, berapa sih contribution margin yang hilang ketika digital watch-nya ini di drop atau diberhentikan? Ada $300.000 contribution margin yang hilang. Lalu kalau fixed cost yang kita saving nih ketika digital watch-nya kita hentikan, itu adalah salary-nya ya. Ada gaji untuk manajer lini produksi tersebut pastinya kan. Itu akan kita saving $90.000. Lalu advertising kita saving $100.000. Rent kita saving $70.000. Jadi total savingnya $260.000. Sedangkan contribution margin yang hilang ketika lini bisnis digital watch-nya dihentikan adalah $300.000. Dengan kata lain ada net disadvantage senilai $40.000 apabila lini produk digital watch-nya dihentikan dari Lovell Company. Atau dengan kata lain, keputusannya adalah sebaiknya tetap retain atau tetap dilanjutkan digital watch-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lihat apakah dari contribution margin yang hilang jika suatu lini bisnis itu dihentikan, itu bisa bisa ditutupi oleh beberapa savings dari fixed cost yang akan kita peroleh ketika kita tidak lagi meneruskan lini bisnis tersebut. Kalau misalnya ternyata masih lebih besar contribution margin loss yang hilang, maka sebaiknya tetap retain atau melanjutkan lini bisnis produknya. Kayak itu untuk yang drop or retain ya. Nah, berikutnya adalah make or buy analysis. Make or buy analysis ini adalah ketika suatu perusahaan ini terlibat di dalam lebih dari satu aktivitas pada suatu rantai pasok nilai dan terintegrasi secara vertikal. Jadi ada keputusan untuk melaksanakan salah satu aktivitas di dalam rantai pasok nilainya itu secara internal atau outsource kepada pihak luar secara eksternal. Jadi disebut dengan make or buy decision. Jadi ini lebih ke arah komponen dari produk secara utuh. Apakah akan dibeli atau dijual atau dibuat sendiri. Ya, advantage dari vertical integration apa sih? Vertical integration itu berarti kita memiliki integrasi kepada supplier ya, supplier atau pemproduksi. Adanya aliran dari part dan material yang lebih halus. Lalu ada quality control yang lebih baik dan juga bisa merealize profit. Tapi kekurangannya apa? Perusahaan bisa saja gagal dalam mengambil keuntungan dari supplier yang bisa untuk membuat economies of scale advantage dengan mengambil demand dari berbagai perusahaan yang berbeda. Jadi bukan hanya perusahaan kita saja suppliernya, memasoknya, tapi kepada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke, ini contohnya ya, make or buy decision. Simple aja tentang FX company yang memanufaktur part 4A yang digunakan pada produknya. Nah, unit product cost-nya ada sekian, dari direct material sampai dengan overhead, dan unit product cost-nya adalah $30. Oke, the special equipment yang digunakan untuk memanufaktur part 4A tidak memiliki resale value. Jadi kalau misalnya mau diberhentikan manufakturingnya dan mau dijual mesinnya, itu sudah tidak ada nilai jual kembalinya. Lalu jumlah total dari general factory overhead yang dialokasikan dalam basis dari labor hours tidak akan terpengaruh dari keputusan apakah akan membuat atau membeli part 4A. Lalu ada $30 unit product cost yang berdasarkan dari 20.000 parts yang diproduksi setiap tahun. Nah,
Kalau kita bikin sendiri nih, $30 product cost-nya. Tapi kalau misalnya outsource dari supplier yang luar, di offering oleh para supplier itu adalah biayanya hanya $25 per part. Jadi gimana nih? Apakah sebaiknya kita menerima tawaran dari supplier atau tetap buat sendiri? Nah, itu berarti make or buy ya. Jadi caranya seperti ini. Kita buat dua dua opsi, yaitu ketika akan dibuat atau ketika akan beli. Jadi ini ya, cost per unitnya itu adalah $25. Ya, kalau misalnya beli ya $25 udah cukup $500.000 kali karena dikalikan 20.000 unit. Lalu di sini untuk make, ingat yang kita masukkan hanyalah yang relevant cost. Sedangkan tadi depreciation dan juga overhead dia tidak terpengaruh apakah kita akan membeli atau membuat. Jadi yang kita masukkan hanya yang direct materials, labor, overhead. Ingat ini dikalikan dengan 20.000 unit dan salary. Yaitu jadinya totalnya adalah $340.000. Ya, ini irrelevant ya. Equipment kalau misalnya dia tidak produksi lagi pun dijual kembali sudah tidak ada nilainya. Jadi tidak dimasukkan. Jadi sebaiknya make atau buy. Nah, tentu saja make ya, karena relevan cost-nya dia lebih rendah dibandingkan kalau kita harus beli seluruhnya dari outsource atau outsider supplier. Jadi seperti itu gambarannya. Kayak ini ya namanya opportunity cost ya. Jadi berapa kira-kira opportunity cost-nya atau berapa biaya yang kita perlu bayarkan kalau misalnya kita memilih untuk buy. Lalu berapa perlu dibayarkan kalau kita memilih untuk make. Nah, itu jadi ada pertimbangannya masing-masing. Tapi kalau dari relevan cost-nya saja, memang yang paling memungkinkan adalah yang make, karena tadi lebih rendah dibandingkan kalau buy seluruhnya komponen part. Oke, nah jadi materinya sampai sini saja. Nah sekarang kita langsung coba exercise untuk minggu ini ya. Seperti biasa ada 2 soal. Dan kalau teman-teman sudah mengunduh di dalam portal, itu adalah di nomor 1 dan 2. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu adalah untuk task minggu ini. Oke, kita langsung pindah ke Excel dulu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke Excel-nya. Dan sekarang nomor 1 adalah mengenai drop or retaining a tour. Jadi ini tentang tour, perusahaan tour ya teman-teman ya, namanya Blue Line Tours Inc. Mengoperasikan tour di United States. Lalu ini ada tentang Historic Mansions Tour. Ya, Historic Mansions Tour ini adalah mungkin kalau kita berbicara tentang perusahaan manufaktur seperti salah satu jenis produknya. Nah, ini karena perusahaan jasa, jadi ini merupakan salah satu lini produknya atau lini jasa yang ditawarkannya itu adalah mengenai Historic Mansions Tour. Nah, ini ada biaya-biayanya, ticket revenue, variable expense, tour expenses, total tour expenses, sampai dengan net operating loss. Jadi, diraporkan Historic Mansions Tour ini mengalami kerugian, jadi belum merealize profit. Kerugiannya adalah $850. Oke, lalu ini ada informasi tambahan, yaitu bus driver fixed annual salaries. Tour guides itu each tour, jadi kalau tour guide dia variable, sedangkan bus driver dia fixed cost. Bus maintenance and preparation cost itu alokasi dari salaries untuk mechanics dan personel service lainnya. Lalu depresiasi dari bis due to obsolescence, depresiasi untuk wear and tear itu negligible, jadi tidak perlu dipertimbangkan mengenai depresiasi. Lalu premi asuransi liability itu berdasarkan dari jumlah bis yang ada di company split. Lalu apabila kita menghentikan Historic Mansion bus tour, maka tidak memungkinkan dari Blue Line Tours untuk mengurangi jumlah bis, jumlah bus driver, dan juga ukuran dari maintenance dan preparation staff. Jadi staff-staffnya tidak bisa dikurangi dan busnya pun tidak bisa dikurangi bisnya. Jadi yang kita butuh untuk lakukan adalah pertama membuat analisis untuk melihat bagaimana nih dampak terhadap profit perusahaan apabila tour Historic Mansion Tour ini dihentikan. Lalu yang kedua, direktur dari perusahaan tour ini telah dikritik karena hanya 50% dari
kursi yang ada di Blue Line Tour ini terisi. Sedangkan ini masih di bawah rata-rata industri, yaitu 60%. Jadi, direktur dari tour company ini menjelaskan bahwa rata-rata okupansi dari kursi di Blue Line Tour ini bisa di-improve atau ditingkatkan apabila mengeliminasi sekitar 10% dari jumlah tour yang ditawarkannya. Tapi juga itu bisa mengurangi profit yang dimiliki. Nah, gimana sih caranya kok bisa seperti itu? Kenapa dengan mengurangi 10% tour yang ditawarkan bisa mengurangi jumlah profit? Nah, kita coba kerjakan bersama untuk yang nomor satu ini ya. Nah, jadi nomor satu adalah kita melihat bagaimana ini dampaknya kepada profit perusahaan apabila historic mention tour-nya ini di-discontinue. Ini caranya teman-teman. Kita coba lihat dulu berapa contribution margin yang hilang apabila turnya tidak dijalankan. Contribution margin ini adalah yang ini ya, 2100 ya, 2100. Nah, 2100 ini kita tuliskannya minus karena kan hilang ya, jadi jadinya minus. Oke, kemudian dikurangi dengan biaya tur yang bisa dihindari ketika turnya discontinued. Itu adalah fee dari tour guide karena dia kan per tour ya. Lalu ada bis ya, fuel for bis. Jadi ini dari sini kita identifikasi lagi mana yang relevan cost. Itu ada tour guide fee, lalu ada bensin, lalu ada biaya parkir overnight, dan ada room and meals, bus driver, dan tour guide. Nah, ini kita jumlahkan semua relevan cost-nya. Lalu setelah itu adalah net decrease di dalam profit ketika tour tidak dilakukan. Itu dengan menambahkan tadi yang contribution margin loss dengan saving expense-nya. Ya. Jadi masih minus 450 ya. Net decrease in profit ketika tour di discontinue itu ada pengurangan profit sebanyak $450. Nah, yang tidak relevan itu adalah drivers, ya. Salary of bus driver. Kenapa? Karena driver ini adanya gajinya itu per bulan dan tidak akan ada perubahan dalam number of driver dalam payroll-nya. Lalu depresiasi juga tidak dipengaruhi atau irrelevant karena negligible. Lalu liability insurance tidak akan ada perubahan dari jumlah bis. Lalu kalau bis maintenance and preparation, bus maintenance and preparation juga sama, tidak akan ada perubahan di dalam size of staff, baik itu maintenance maupun preparation staff. Oke, jadi dengan kata lain, dampaknya kepada profit adalah berkurang $450 nih kalau misalnya tour historic mentions ini dihentikan. Lalu gimana dong alternatif solutionnya? Nah, berarti kita bisa buat nih bersebelahan antara tetap keep the tour atau retain dengan drop the tour. Nah, difference ini menjadi net operating income increase or decrease. Nah, kalau keep the tour dia dapat $3.000 ya tiket revenue-nya. Berarti kalau misalnya yang difference ini berarti adalah pengurangan dari drop the tour dengan keep the tour. Nah, ini dikurangi variable expense-nya 900. Sedangkan kalau drop to tour ya 0 ya, sudah tidak ada lagi expense, tiket revenue sudah tidak ada. Kontribusi marginnya jadi 2100. Nah, ini jadi minus 2100. Lalu tour expense-nya, tour promotion 600. Salary of bus driver tetap sama 350. Fee tour guide 700 dan kalau tidak ada jadi 0. Full for bus 125, kalau tidak ada berarti 0. Lalu depreciation 450 tetap sama 450. Dan liability insurance tetap sama 200. Jadi 0. Sedangkan overnight parking fee kalau kita melanjutkan jadi 50, sedangkan kalau tidak dilanjutkan tidak ada overnight parking fee lagi. Dan kalau rumah and meals 175 dan liability jadi 0. Bus maintenance baik kita akan keep the tour or drop the tour itu tetap 300. Oke. Jadi ini difference-nya minus 100.650. Atau dengan kata lain, untuk net operating loss-nya ketika kita tetap melanjutkan turnya operating loss kita $850, tapi kalau kita hentikan operating loss-nya menjadi $1.300. Dengan kata lain, ada penurunan di net profit senilai $450 ketika kita menghentikan turnya. Jadi gimana? Apakah sebaiknya dihentikan atau tidak?
Nah, ini bagaimana sih kalau misalnya yang tentang tadi penjelasan dari si direkturnya ya. Nah, goal dari meningkatkan average seat occupancy bisa dicapai dengan mengurangi jumlah tur yang ditawarkan. Seperti contohnya adalah historic mention tour ini. Tapi ini akan mengurangi profit dalam minimal 2 cara. Itu pertama, contribution margin tidak akan melebihi dari avoidable cost-nya. Lalu yang kedua, tur semacam ini pun bisa berupaya sebagai sebuah magnet yang bisa membuat turis untuk tertarik kepada tur-tur lain yang lebih profitable. Jadi kalau misalnya kita ada historic mention, mungkin teman-teman turis itu akan menjadi lebih tertarik kepada tur-tur lainnya yang ditawarkan oleh si Blue Line Tours. Jadi itu perlu dipertimbangkan apabila mau mencapai average seat occupancy maka bisa dihentikan, tapi kekurangannya adalah ketika dihentikan profitnya akan berkurang dan juga mungkin minat para turis pun akan berkurang kepada tur-tur lainnya yang ditawarkan oleh Blue Line Tours. Nah, itu untuk yang nomor 1 ya, untuk yang drop or retain. Nah, sekarang yang kedua adalah mengenai make or buy. Ini adalah mengenai Bronson Company tentang yang memanufacturing ballpoint. Lalu nilainya adalah dari outside supplier menawarkan jumlah biayanya $0,48 per lusin cartridge. Nah, kalau misalnya dibuat sendiri, kalau misalnya supplier offer ini diterima, maka direct labor dan juga variable manufacturing cost akan dikurangi senilai 10% dan direct material akan dikurangi senilai 20%. Nah, kalau di dalam operasi yang saat ini, Bronson Company manufacturing semua ballpoint-nya dari awal sampai akhir, yaitu dijual senilai $4 per box. Nah, setiap box itu memiliki satu lusin pen, ya, jadi $4 per box, ada satu lusin pena, lalu fix manufacturing-nya $50.000 per tahun. Nah, ini adalah present cost-nya dari memproduksi satu box Zippo pen, ya, itu $3,3. Nah, sekarang yang diminta adalah apakah Bronson Company sebaiknya menerima tawaran dari supplier, lalu kedua, berapa maximum price yang sebaiknya Bronson Company bayarkan untuk menerima outside supplier. Lalu ketiga adalah berapa banyak box cartridge sebaiknya dibeli dari outside supplier dan berapa banyak yang sebaiknya dibuat sendiri oleh Bronson. Lalu keempat, apa saja faktor-faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan oleh Bronson Company dalam menentukan apakah sebaiknya tetap membuat atau membeli cartridge. Nah, untuk make or buy decision ini, kita akan melihat terlebih dahulu tentang fixed overhead cost-nya. Ini kan sama, entah itu dia membeli atau membuat sendiri penanya. Nah, kita berarti bisa melihat total manufacturing overhead cost per box of pennya itu adalah 0,8. Lalu less fixed manufacturing overhead cost-nya adalah $50.000. Tadi kan fixed manufacturing overhead cost-nya $50.000 ya, jadi 100.000 box. Jadinya variable manufacturing overhead cost-nya itu adalah $0,3 per box. Nah, variable ini yang ditambahkan untuk relevan produk cost-nya. Jadi kalau tadi kan masih total manufacturing overhead, ini harus kita kurangi dulu dengan fixed manufacturing-nya. Jadi kita masukkan direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead, sehingga total variable cost per box-nya hanyalah $2,8. Nah, kalau misalnya dibeli dari outside supplier, maka variable cost per box-nya akan menjadi pertama akan dikurangi direct materialnya berkurang 20% ya. Jadi 80% dari $1,5. Lalu direct labor-nya akan berkurang 10%. Dan variable manufacturing overhead-nya pun berkurang 10%. Sedangkan kalau misalnya membeli cartridge-nya jadi 0,48 dan total variable cost per box-nya menjadi $2,85. Nah, dibandingkan dengan tadi kalau kita buat sendiri $2,8. Dengan kata lain, sebaiknya
perusahaan menolak offer atau tawaran dari supplier karena dengan memproduksi kartridge sendiri ini akan biayanya lebih rendah $0,05 per box dibandingkan dengan membeli dari supplier. Lalu bisa juga caranya seperti ini. Cost avoided-nya apa aja sih? Direct material ya, dia akan berkurang 20%, direct labor akan berkurang 10%, variable manufacturing akan berkurang 10%. Total cost avoided atau cost saving-nya adalah $0,43. Sedangkan biaya untuk membeli cartridge-nya ini adalah cost saving kalau beli cartridge ya. Sedangkan biayanya adalah $0,48. Dengan kata lain masih lebih besar biaya untuk beli cartridge dibandingkan cost saving-nya ketika kita beli cartridge dibandingkan membuat sendiri. Dengan kata lain sebaiknya kita menolak, perusahaan ini menolak tawaran dari supplier. Nah yang kedua tadi berapa kira-kira maksimum price-nya? Ya sebaiknya tidak lebih dari $0,43 per box. Karena ini sama dengan biaya yang dikeluarkan ketika membuat cartridge secara internal. Lalu apa saja nih alternatifnya untuk menerima atau memperoleh cartridge-nya? Yang pertama, memproduksi sendiri semuanya. Yang kedua, beli semuanya. Atau yang ketiga adalah setengah-setengah. 50.000 box dibuat secara internal, 50.000 box lagi dibeli dari supplier. Nah, ini berarti kita buat analisis skenario. Ini harus kita perhitungkan satu persatu variable cost dan fixed cost-nya. Seperti tadi, produce all cartridge internally. Berarti ada 150.000 box dikali $0,43 per box ya, tadi ya, produksinya. Tambah fixed cost dari adding capacity, jadi total cost-nya adalah 94.500. Nah, kalau beli semuanya berarti langsung saja 150.000 dikalikan dengan $0,48 per box. 72.000. Oke, secara alternatif di sini masih lebih memungkinkan untuk beli semuanya ya 150.000 box. Kalau misalnya mau ditambahkan nih kapasitasnya yang tadi 100.000 box jadi 150.000 box, lebih menarik atau lebih profitable ketika kita beli aja seluruhnya dari supplier luar. Lalu bagaimana kalau misalnya setengah-setengah, 100.000-nya secara internal dan 50.000 box secara eksternal. Bukan setengah-setengah ya, jadinya 100.000 yang tadi yang di kapasitas awal kita bisa buat sendiri, tidak perlu menambah kapasitas lagi, dan 50.000 tambahannya baru dari eksternal. Nah, ini 100.000 kali 0,43 dan 50.000 kali 0,48. Totalnya $67.000. Dengan kata lain, dari ketiga alternatif yang ada, yang paling preferable itu adalah di alternatif ketiga, yaitu lebih baik kita produksi 100.000 internal dan 50.000 tambahannya dari eksternal. Jadi tidak perlu ada tambahan fixed cost untuk meningkatkan kapasitas. Seperti itu jawabannya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah untuk kualitatifnya ya, faktor-faktor kualitatif. Ini ada macam-macam sih teman-teman. Faktor kualitatif itu bisa jadi terhadap bagaimana trust kita terhadap suppliernya. Ya, apakah kualitasnya memang bagus, apakah kita sudah pernah dengan supplier tersebut, atau bagaimana track record dari supplier tersebut. Lalu yang kedua adalah lebih ke arah kita ini seperti apa ke depannya, apakah mau membangun hubungan jangka panjang dengan supplier atau tidak, atau bisa dengan sendiri. Seperti misalnya tadi, ketika menambah kapasitas 50.000, kita perlu orang lain, kita perlu pihak lain, karena kalau tidak kita butuh tambahan biaya tetap dalam meningkatkan kapasitas pabrik kita, dan macam-macam lainnya. Nanti mungkin teman-teman bisa tambahkan, kira-kira faktor-faktor kualitatif apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan membuat atau membeli suatu komponen. Oke teman-teman, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk mengerjakan tugasnya ya di nomor 3 dan 4 di tas yang saya upload di dalam portal, dan tambahannya adalah yang tentang ini ya, qualitative factor untuk Brunson Company. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga kita tetap sehat dan juga semangat selalu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.